Selamat pagi, Shalom. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan atas anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kita boleh Tuhan bangunkan pagi hari ini, dan ini adalah merupakan sesuatu yang indah dan sangat istimewa bagi kita yang boleh disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Terlebih pada saat ini kita boleh dilayakkan oleh Tuhan, tergabung dalam persekutuan ibadah pagi hari. Kita percaya bahwa semuanya adalah kebaikan Tuhan untuk menuntun langkah kita supaya kita tetap berjalan menurut petunjuk-petunjuk Tuhan. Saudara, kembali kita akan belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini saya akan ambil di dalam Kitab Nabi Yeremia, Yeremia pasal yang ke-17, ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Yeremia 17 ayat 5 mulai. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Allah di pagi hari ini adalah merupakan pergumulan daripada Nabi Yeremia terhadap orang-orang Yehuda yang sudah berbuat salah dan berbuat dosa. Nabi Yeremia diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan apa yang sudah dilakukan oleh bangsa pilihan Tuhan. Ya, kalau ayat yang pertama dikatakan bahwa dosa orang-orang Yehuda telah tertulis dengan pena besi, yang matanya dari intan terukir pada loh hati mereka dan pada tanduk-tanduk mesbah mereka. Ya. Kalau kita membaca saudara sekalian Tuhan, pelanggaran-pelanggaran perbuatan orang-orang Yehuda, orang-orang pilihan Tuhan, ya. Mereka sudah meninggalkan Tuhan, ya. Mereka sudah menyembah Tuhan, menyembah berhala, ya. Mereka meninggalkan Tuhan dan menyembah berhala. Sehingga saudara kasih dalam Tuhan, ya, Tuhan murka, ya. Tuhan murka sehingga tatkala Tuhan murka, maka Tuhan mengadakan sesuatu yang saudara ya sangat menyakitkan, atau sesuatu hal yang menghambat mereka sehingga mereka mengalami kegelisahan. Mereka mengalami penderitaan, ya. Penderitaan-penderitaan yang mereka alami itu karena mereka sudah berbuat salah, sudah berbuat dosa, sehingga pertolongan Tuhan itu ya tidak sampai, ya. Dan mereka, saudara sekalian, bergelut dengan dosa, bergelut dengan kejahatan. Setiap hari ya selalu mengadakan perbuatan jahat, bersepakat dengan kejahatan. Kejahatan-kejahatan ini saudara mereka lakukan karena saudara sekalian mereka mengandalkan manusia, ya. Mereka mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan tidak lagi berharap bersandar kepada Tuhan. Pengalaman ini tentunya menjadi pengalaman kita gereja Tuhan akhir zaman, orang-orang yang percaya, sebab apa yang sudah disuratkan lewat firman Tuhan bahwa pengalaman orang-orang Israel dalam perjalanan mereka di padang belantara
adalah merupakan contoh dan teladan bagi kita gereja Tuhan akhir zaman ini yang sedang berjalan di padang belantara dunia ini menuju kepada sorga yang kekal atau keselamatan yang kekal, ya. Nah, di dalamnya Nabi Yeremia ya mengatakan, saudara sekalian, ada dua hal, yaitu saudara sekalian, kita bisa berharap kepada manusia, kita bisa berharap kepada kekuatan sendiri, dan juga kita bisa berharap dan kita bisa mengandalkan Tuhan. Namun saudara, ya di dalam pengharapan ini, di dalam kepercayaan ini, di dalam langkah yang kita ambil pada saat ini, yaitu menentukan akhir daripada perjalanan itu, apa yang akan terjadi, ya. Setiap manusia tentunya mengharapkan yang terbaik. Setiap manusia tidak ingin mengalami kesukaran, kesulitan, tidak ingin mengalami penderitaan. Mereka sudah maunya semuanya ingin terhindar dari pergumulan dan masalah atau kesulitan-kesulitan hidup. Namun saudara sekalian, untuk terhindar dari semua ini, maka kita perlu datang bertanyakan kepada Tuhan. Kita perlu mendengarkan apa kata Tuhan, ya. Tuhan berkata lewat Nabi Yeremia, ya, yang firman Tuhan tetap relevan atau tetap menjadi prioritas dalam kehidupan kita, karena firman Tuhan itu tidak pernah kadaluarsa, tidak ada batasnya. Firman Tuhan dari kekal sampai kekal, tidak akan hilang satu titik pun yang sudah disampaikan oleh Tuhan, karena firman ini adalah Tuhan sendiri, ya. Dalam Yohanes 1 ayat 1, ya. Tuhan katakan, saudara sekalian, ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan, ya. Kalau berbicara terkutuk, saudara, ini ya bukan kutuk manusia, tetapi kutuk Tuhan, ya. Tuhan kalau mengutuk, saudara sekalian, ya tentunya kita tidak akan dapat berbuat apa-apa, ya. Apapun yang kita kerjakan itu ya tidak akan menghasilkan yang baik, ya, tetapi selalu mengecewakan, ya. Kalaupun dia seorang petani, saudara, ya, dia sudah berusaha bekerja, menanam, tetapi ya dia tidak mendapatkan hasil yang dia harapkan. Apa sebab, saudara sekalian? Ya, berbagai-bagai hama, berbagai-bagai situasi yang mengakibatkan tanamannya itu tidak bertumbuh, ya. Tatkala dia bertumbuh, belum sempat mengeluarkan buah, sudah mati, sudah kering, ya. Kalau dia seorang pengusaha, dia punya usaha, saudara sekalian, yang bukan maju tetapi gagal, bukan mengalami keuntungan tetapi kerugian, ya saudara. Tentunya orang tidak menginginkan hal yang demikian, ya. Kalaupun dia seorang, ya saudara, pedagang atau seorang ya pegawai, ya dia tentunya mengharapkan yang baik, tetapi dia tidak akan mendapatkan yang baik, ya. Bahkan saudara, dikatakan oleh firman Tuhan di dalam Hagai pasal yang kita belajar firman Tuhan, kita akan membaca di dalam kitab Hagai pasal yang pertama, ayat yang ke-6, ya. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Ya, saudara, menabur banyak, membawa hasil sedikit. Makan tetapi tidak sampai kenyang. Minum tetapi tidak sampai puas. Berpakaian tetapi suhu badanmu tidak sampai panas. Saudara sekalian, mendapatkan upah, tetapi ya hanya dapat ditaruh di pundi-pundi yang berlobang. Artinya ya kita mendapat berkat penghasilan,
tetapi tidak terlihat apa yang kita belanjakan, tiba-tiba berkat itu sudah habis, ya. Kita tidak merasakan apa-apa, tentunya kecewa, ya. Hutang belum terbalas, kebutuhan setiap hari, ya, masih kurang, ya, sehingga timbul kekhawatiran, ya. Dalam kekhawatiran ini, saudara, ya tentunya Tuhan mengingatkan agar supaya, ya, robah cara pandang, robah cara pikir, ya. Mari kita, saudara sekalian, kalau masih yang mengandalkan manusia, kalau masih mengandalkan kekuatan sendiri, merasa mampu, merasa ya tahu, saudara, robah, saudara sekalian. Karena firman Tuhan katakan, ya, kalau berharap kepada manusia itu, ya, itu sia-sia, ya. Sebab manusia tidak dapat menolong kita. Bahkan, saudara, ya, tatkala terjadi keterpurukan atau ada badai, ada bencana-bencana alam, manusia tidak dapat menolong kita, ya. Tetapi satu-satunya yang akan menolong kita adalah Tuhan, ya. Tuhan yang sanggup menolong kita dalam segala situasi apapun, dalam ketidakberdayaan kita. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, maka saudara sekalian, kita akan mengalami, ya, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, orang yang harap pada manusia, ya, diibaratkan oleh Tuhan seperti, ya, ia seperti semak bulus di padang belantara yang tidak mengalami kebaikan, ya. Ia tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi, saudara, kehidupan yang sulit, ya. Sebab itu diibaratkan orang-orang Israel yang sudah meninggalkan Tuhan itu mengalami penderitaan, penganiayaan, mengalami perbudakan, ya. Mereka diperbudak di Mesir, ya. Tuhan sudah tolong, ya, dengan tangan yang ajaib melalui Nabi Musa dengan berbagai-bagai mujizat, sehingga mereka keluar daripada perbudakan menuju ke tempat yang Tuhan sudah siapkan, yaitu tanah Kanaan, yang Tuhan katakan penuh dengan air susu dan madu, ya, penuh dengan kesenangan, ketenangan dan kenyamanan, ya. Ini janji Tuhan bagi saudara sekalian, orang pilihan Tuhan. Kita pun, ya, diingatkan oleh Tuhan di hari-hari ini. Kalau kita mengalami kesulitan, kita mengalami kesusahan, ya, mari saudara sekalian kita menyadari kehidupan kita, apa maunya Tuhan, ya. Kalau kita mengerti maunya Tuhan, kita melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan aman, saudara, ya. Karena saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8 itu sebaliknya, ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan di ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Ya. Ini, saudara sekalian, adalah merupakan firman yang datang juga bagi orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang pilihan Tuhan termasuk saya dan saudara. Kita ini, kalau kita boleh, ya, datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, ini masuk pada bagian pilihan Tuhan, ya. Namun saudara, dalam Tuhan memilih kita, dia juga, saudara sekalian, akan, saudara sekalian, memproses kita, ya. Kalau kita diambil di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan kesalahan, dosa, banyak salah, namun kita dipanggil, kita diubahkan oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, kita diberi firman, diberi petunjuk-petunjuk mana yang harus kita lakukan, hukum-hukum Tuhan, sehingga tatkala kita melakukan hukum Tuhan, maka kita akan mengalami suatu keberkatan daripada Tuhan. Saudara, kalau Tuhan memberkati kita, maka saudara sekalian, kita akan mengalami keberkatan. Dan berkat Tuhan itu adalah merupakan, ya, sesuatu yang sangat menyenangkan bagi orang-orang pilihan Tuhan. Karena berkat Tuhan itu bukan saja, ya,
untuk saudara sekalian soal makan, soal minum, soal pakai, tetapi berkat Tuhan lebih jauh, lebih luas, lebih dalam, yaitu Dia akan menyertai kita. Dia menyertai kita selama kita ada dalam dunia ini, ya. Menghadapi berbagai-bagai kesulitan, Dia ada dengan kita. Bahkan Dia menuntun kita dan memampukan kita melewati pergumulan-pergumulan yang ada di dunia ini, sampai Dia membawa kita kepada tempatnya yang kekal, yaitu surga, saudara. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan diberkati, dan dikatakan oleh firman Tuhan diibaratkan seperti pohon yang tertanam di tepi sungai, ya. Akarnya merambat jauh dan mendapatkan air. Jadi meskipun ya menghadapi masa-masa sukar, ya dikatakan masa-masa kering, ya, dia tidak akan mengalami kekeringan. Dia tidak akan mengalami kesusahan sebab mendapat suplai daripada air yang ada di dalam sungai, sehingga daunnya tetap ya hijau, bahkan dia mengeluarkan buah, ya. Dan saudara selalu menghasilkan buah yang terbaik, ya saudara. Sebuah pohon, ya, kalau kita diibaratkan sebagai sebuah pohon, pohon itu saudara sekalian, ya, tujuannya dia bertumbuh, berbunga dan mengeluarkan buah, ya. Kalau pohon yang tidak berbuah, saudara sekalian, ya tentunya ya Tuhan tidak inginkan pohon yang diharapkan ada berbuah namun tidak mengeluarkan buah, ya. Seharusnya berbuah tetapi tidak berbuah. Dikata dalam kitab Injil Tuhan Yesus, ya satu kali kelak, ya, tatkala dia merasa lapar, dia datang di sebuah pohon, ya. Dia melihat saudara sekalian bahwa pohon yang rimbun, ya. Tatkala dia mencari buah, tidak ada buah di sana. Dan apa yang dia lakukan, saudara, kan dia mengutuk pohon itu, ya. Jangan jadi lagi engkau, ya, jangan berbuah lagi. Sekejap pohon itu mati, saudara. Nah, ini kita berbicara tentang pohon, ya. Kehidupan kita seperti pohon. Mari kita selalu mengeluarkan buah. Buah ini tentunya saudara sekalian adalah akibat dari pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman. Kepercayaan kita kepada Tuhan harus diuji. Ada 3 macam buah, ya, yang harus orang percaya keluarkan. Kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu tatkala kita mengenal Tuhan, kita dipanggil oleh Tuhan, kita harus bertobat. Ya, buah yang pertama, buah-buah pertobatan. Orang yang baru bertobat mengenal Tuhan, mendengar firman, ya harus mengeluarkan buah-buah pertobatan. Pertobatan, saudara sekalian, artinya ya kehidupan yang gelap, kehidupan yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan kita tinggalkan dan kita melakukan sesuai dengan hukum Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Itu pertobatan, ya. Dikatakan dalam kitab Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan, hendaklah kamu mengeluarkan buah-buah yang berpadan dengan tobat. Ya saudara, kita baca firman Tuhan, ya. Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, ya. Kemudian saudara sekalian, kalau kita tidak mengeluarkan buah-buah pertobatan, maka ayat 10 mengancam. Katak kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi saudara sekalian, pertobatan harus ada. Kalau kita tidak bertobat, maka saudara sekalian ada kapak yang sudah tersedia untuk memotong, ya, kita akan ditebang, ya saudara. Sebab itu harus mengeluarkan buah pertobatan. Pertobatan saudara sekalian harus setiap hari. Ini adalah perbuatan-perbuatan baik yang harus kita lakukan supaya kita berkenan kepada Tuhan, ya. Buah yang pertama yaitu buah pertobatan kalau kita bertumbuh di dalam Tuhan. Kemudian saudara sekalian, buah yang kedua yaitu buah-buah pelayanan, ya. Buah-buah pelayanan, ya. Di dalam Yohanes 15, ya, dikatakan oleh firman Tuhan, Yohanes 15, kita akan membaca ayat yang ke-16, dikatakan firman Tuhan.
Bukannya kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Jadi saudara, buah yang kedua yang harus dikeluarkan oleh orang percaya gereja Tuhan, yaitu buah-buah pelayanan. Tuhan memanggil kita, memilih kita untuk melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan. Ya, saudara, dikatakan saudara bahwa ya kita harus mengeluarkan buah-buah pelayanan, yaitu saudara sekalian kita melayani pekerjaan Tuhan. Ya, pekerjaan Tuhan saudara sekalian sebagai hamba Tuhan yang memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, sebagaimana Tuhan menyuruh murid-muridnya, pergi beritakanlah Injil ya kepada semua orang, barang siapa yang percaya, ya ajar mereka, baptis mereka untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan Tuhan katakan, aku menyertai kamu. Ini pelayanan saudara. Kalau jemaat pun ya saudara sekalian ada punya kewajiban bagaimana dia melayani Tuhan, membantu pekerjaan Tuhan. Ini saudara sekalian adalah merupakan ya rencana Tuhan yang Tuhan ajarkan agar supaya selama kita ada dalam dunia kita harus mengerjakan pekerjaan Tuhan ya. Di dalam Yohanes 9 ayat yang keempat, selagi hari siang wajiblah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan. Inilah yang harus kita kerjakan ya. Buah-buah, tunjukkan buah-buah pelayanan. Pelayanan yang saudara sekalian kita lakukan tentunya kita akan saudara sekalian melihat kuasa Tuhan dinyatakan ya. Jadi saudara sekalian kalau ya pohon ya tidak berbuah, maka saudara sekalian tidak mengeluarkan buah-buah pelayanan, dia akan dipotong ya. Yohanes 15 ayat yang ke-15 ya. Ini kita baca di dalam terjemahan lama ya. Tiap-tiap carang di dalam aku yang tiada berbuah dikeratnya, ya dikerat ya. Kalau buah-buah pertobatan tidak bertobat, Tuhan akan tebang, ya artinya dipotong. Tetapi kalau tidak mengeluarkan buah-buah pelayanan, akan dikerat. Dan tiap-tiap carang yang berbuah dibersihkannya supaya makin lebat lagi ia berbuah. Jadi saudara, dalam Tuhan kita perhatikan bahwa pelayanan ini sangat penting, pelayanan kita. Jadi jangan kita berhenti melayani Tuhan, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Karena sebetulnya ya pekerjaan yang kita lakukan, yang kita kerjakan adalah kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, yaitu menyelamatkan diri kita. Jadi dalam pelayanan ini saudara, yaitu kita mau menyelamatkan diri kita. Ya, sebab itu dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Filipi, kerjakanlah segala sesuatu, kerjakanlah keselamatanmu masing-masing dengan takut akan Tuhan. Jadi mengerjakan pekerjaan Tuhan, yaitu saudara, keselamatan kita yang kita kerjakan. Filipi ya pasal 2 ayat yang ke-12 itu ya. Ya kita perlu membaca firman Tuhan ya, karena firman Tuhan sangat penting bagi kita ya. Filipi 2 ayat yang ke-12 dikatakan, oleh yang demikian hai segala kekasihku, sebagaimana kamu senantiasa ada bertaat, bukannya pada masa aku hadir saja, melainkan terlebih pula sekarang pada masa berjauhan dengan aku. Kerjakanlah selamatmu sendiri dengan takut dan gentar. Jadi saudara, kerjakanlah selamatmu sendiri, takut dan gentar kepada Tuhan. Jadi keselamatan itu kita kerjakan masing-masing, kita lakukan masing-masing. Sama seperti kita lakukan pada pagi hari ini, kita datang beribadah kepada Tuhan, ini sebetulnya kita mengerjakan keselamatan. Saudara, apa yang kita lakukan itu selalu diperhatikan oleh Tuhan. Ya, karena saudara, ya firman Tuhan mengatakan dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-16, ada kitab harian. Kitab harian yang selalu mencatat kegiatan kita. Apa yang kita lakukan setiap hari itu dicatat oleh malaikat. Baik itu perbuatan baik atau perbuatan jahat, itu dicatat saudara. Nanti satu kali kelak kita akan mempertanggungjawabkan mana yang lebih banyak kita perbuat setiap hari. Hari ini apa yang kita perbuat? Apakah lebih banyak kita melakukan kejahatan
atau kebaikan, itu semua akan dicatat ya, akan ditimbang ya saudara kasih dalam Tuhan ya. Jadi saudara kasih dalam Tuhan harus mengeluarkan buah-buah pelayanan. Kita tunjukkan pelayanan, bagaimana kita menyelamatkan diri masing-masing. Karena namanya manusia saudara sekalian, banyak keinginan, banyak kebutuhan, banyak prioritas. Namun Tuhan katakan, usahakanlah kamu mencari keselamatan. Karena keselamatan ini bukan hanya sementara di dunia ini, tetapi sampai pada kekekalan di sorga ya. Jiwa itu tidak akan binasa saudara, tetapi akan kekal. Sebab itu ada dua tempat kekekalan yang menjadi tujuan kita. Kekal di sorga dan kekal di neraka. Nah saudara, tentunya kita tidak menginginkan kita akan kekal di neraka. Kita berusaha supaya kita kekal di sorga bersama-sama dengan Tuhan. Nah ini saatnya saudara, kita mengerjakan pekerjaan Tuhan, mengeluarkan buah-buah pelayanan saudara. Dan kemudian saudara sekalian, buah yang ketiga yaitu buah-buah Roh Kudus ya. Di dalam Galatia pasal 5, Galatia 5 ayat yang ke-19 ke-20 ya, 20 Galatia 5 ayat 22. Iya, Galatia 5 ayat 22 mulai. Tetapi buah roh ialah kasih, Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, setiawan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Iya, saudara, ini buah-buah Roh Kudus. Buah yang ketiga yang harus dikeluarkan oleh gereja Tuhan atau orang yang percaya, saya dan saudara. Harus mengeluarkan buah roh ya. Yang pertama adalah kasih ya. Sukacita, yang kedua damai sejahtera, ketiga keempat kesabaran, kelima kemurahan, keenam kebaikan, ketujuh kesetiaan, kedelapan kelemah lembutan, kemudian kesembilan penguasaan diri atau hawa nafsu, tahan nafsu ya. Buah ini saudara sekalian harus kita keluarkan ya. Apakah kita ya, menjadi pertanyaan, apakah kita ini sudah mengeluarkan kasih ya? Kasih ada dua saudara sekalian, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia. Apakah kita benar-benar sudah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, atau hanya setengah-setengah hati, atau hanya seada-adanya saudara? Nanti waktu susah, waktu sakit cari Tuhan ya. Nanti tatkala diberkati lupa Tuhan lagi ya saudara. Itu bukan kasih yang sesungguhnya. Saudara, berbicara tentang buah-buah roh ini ya, memang sebagai manusia biasa tidak ada yang dapat mengeluarkan buah ini kalau dengan kekuatan sendiri. Kekuatan manusia dia tidak dapat mewujudkan kasih Kristus ya. Tetapi saudara sekalian, orang yang mengeluarkan buah-buah roh, dia pertama harus memiliki Roh Kristus. Dia harus memiliki Roh Kudus ya. Tanpa memiliki Roh Kudus, dia tidak akan dapat mengeluarkan buah roh kasih. Dia tidak akan dapat bersukacita. Dia tidak akan dapat mengalami damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu saudara dikerjakan oleh Roh Kudus ya. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan mengalami damai sejahtera ya. Dan saudara kan, dia tidak akan sabar, dia tidak akan mengalami kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan dia tidak akan dapat menahan nafsu kalau dia tidak memiliki Roh Kudus. Ini buah-buah roh saudara ya. Sebab itu kalau kita melekat kepada Tuhan, maka kita akan mengeluarkan buah-buah ya. Buah-buah pertobatan, buah-buah pelayanan, dan buah-buah Roh Kudus. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kita harus lakukan di hari-hari ini. Jadi yang pertama harus bertobat.
Yang kedua harus melayani. Dan yang ketiga mengeluarkan buah-buah Roh Kudus, ya. Buah Roh Kudus. Kalau tidak mengeluarkan buah Roh Kudus, ya, Saudara, dikutuk oleh Tuhan. Ya, Saudara, dalam kitab Injil dikatakan, Tuhan mencari buah tetapi dia tidak akan mendapatkan, kemudian mengutuk pohon itu langsung mati, ya. Nah, Saudara, kita dimintakan oleh Tuhan harus berbuah, ya. Kalau kita berbuah, tentunya kita akan melihat, Saudara sekalian, kebaikan-kebaikan yang kita alami setiap hari, ya. Sesulit apapun kehidupan kita, kita harus berbuah. Sesulit apapun kehidupan kita harus bertobat, ya. Harus melayani, mengeluarkan buah-buah Roh Kudus, ya. Jadi saudara sekalian, kuncinya dalam hidup ini, Rasul Paulus katakan, bersukacitalah kamu senantiasa di dalam Tuhan, ya. Dikatakan kepada jemaat Filipi. Dan sekali lagi, ya, dikatakan, bersukacitalah kamu senantiasa. Memang saudara, kata bersukacita identik dengan orang yang mengalami ketenangan, ya, orang yang diberkati. Tetapi orang yang penuh pergumulan, orang banyak masalah, apakah dia akan bersukacita? Tidak akan dapat bersukacita. Meskipun saudara sekalian, ya, dia dipaksakan untuk bersukacita, tetapi kalau hati tertekan, hati banyak masalah, tidak akan bersukacita. Namun apapun yang terjadi, firman Tuhan katakan harus bersukacita. Sebetulnya Tuhan, saudara sekalian, tahu, dia mengerti kehidupan kita. Dia tahu keadaan kita. Nah, karena dia tahu, maka kalau dia katakan kita harus bersukacita, ya, kita harus lakukan sukacita. Karena kesukaan daripada Tuhan adalah merupakan kekuatan orang-orang beriman. Kalau kita menghadapi masa sulit, kemudian, ya, kita bersukacita di dalam Tuhan, artinya bersyukur kepada Tuhan, maka kita akan melihat pertolongan atau pembelaan Tuhan, ya. Pembelaan Tuhan hanya dinyatakan Tuhan kepada orang yang selalu ada di hadirat Tuhan. Nah, ini kuncinya saudara sekalian, bagaimana kita diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Jadi jangan kita tinggalkan Tuhan. Karena dalam Yeremia 17 ayat yang ke-13, ya, dikatakan oleh firman Tuhan, ya, bahwa orang yang meninggalkan Tuhan, ya, pertama dia akan dipermalukan, ya, akan menjadi malu. Dan yang kedua, namanya tersurat di dalam tanah. Sebab itu saudara, mari kita, ya, tertanam di dalam rumah Tuhan. Mari kita tetap mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan akan bertindak, dia akan ubah kita. Dan saudara sekalian, kalau Tuhan menyertai kita, kita selalu akan beroleh kemenangan. Apapun masalahmu, saudara sekalian, tujuan kita sorga, itu harus menjadi harga mati. Sebab itu situasi yang sedang terjadi di hari-hari ini menguatkan kita, iman kita, supaya jangan kita lupa Tuhan, jangan kita meninggalkan Tuhan, tetapi pastikan hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan dengan melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, ini firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan diri, kita akan menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran.